Kami dari kelompok UTS Komunikasi Massa, dan pada kali ini kami akan menyampaikan pemaparan hasil analisis kami yang kami lakukan selama 1 minggu terkait berita-berita yang ada di koran Bisnis Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Radin Guro. Nama saya Fidela Aziza. Nama saya Diana Tasya. Nama saya Sripina Fajriani. Dan untuk pemaparan lebih lanjut akan kami mulai oleh Fidela Aziza. Untuk Fidela Aziza dipersilahkan. Ya, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Bisnis Indonesia. Jadi, Bisnis Indonesia merupakan surat kabar harian yang memiliki segmentasi pada pemberitaannya, yaitu bisnis dan ekonomi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Surat kabar harian ini memfokuskan pada informasi bisnis dan ekonomi, mulai dari asuransi, dana pensiun, pembiayaan, properti, teknologi informasi, telekomunikasi, agribisnis, dan isu-isu politik yang mempengaruhi kebijakan ekonomi. Bisnis Indonesia merupakan perusahaan surat kabar terbesar di Indonesia yang membentuk Bisnis Indonesia Group. Dengan menggabungkan antara Big Media dan Big Services untuk memenuhi kebutuhan eksekutor bisnis Indonesia. Big Media ini merupakan gabungan usaha multimedia yang terdiri dari Bisnis Indonesia, Solo Post, dan Harian Jogja. Media ini terbit dan tayang dalam format cetakan, online, televisi, dan radio. Big Services merupakan usaha yang bergerak melayani data service, cyber techno, event networks, media services, book publishing, dan printing networks. Lalu selanjutnya, Bisnis Indonesia ini telah dipublikasikan sejak 14 Desember 1985. Bisnis Indonesia ini memiliki slogan navigasi bisnis terpercaya, karena surat kabar ini memberikan dan menjalin kepercayaan serta komitmen untuk memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan informasinya. Surat kabar harian ini telah bertransformasi pada media massa online, di mana bisa didapatkan dengan cara berlangganan pada aplikasi e-paper yang tersedia di Play Store dan App Store. Selanjutnya ada visi dan misi dari Bisnis Indonesia, yaitu menjadi perusahaan media informasi atau multimedia yang terpercaya dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa. Lalu misinya adalah melakukan diversifikasi usaha multimedia, memberdayakan sumber daya manusia lebih optimal, menjaga dan mempertahankan kredibilitas usaha yang sehat, dan menghasilkan keuntungan yang wajar serta memberikan manfaat bagi lingkungan dunia usaha. Berikut adalah logo perusahaan Bisnis Indonesia. Nah, selanjutnya, kemudian selanjutnya di sini ada SWOT. SWOT merupakan metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi bisnis baik eksternal maupun internal perusahaan. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Yang pertama adalah Strength. Bisnis Indonesia memiliki kekuatan untuk menyebarluaskan berbagai jenis informasi yang dapat diakses dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk e-paper. Segmentasi yang lebih fokus ke arah pembahasan sektor bisnis membuat sebagian perbisnis, pekerja, atau masyarakat lebih memilih koran Bisnis Indonesia sebagai media untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada weakness, langkah produk dan kurangnya pemasaran koran dalam bentuk cetak yang sangat susah ditemukan, terutama di Pulau Jawa, dapat membuat Bisnis Indonesia tidak terlalu terkenal di kalangan banyak masyarakat. Kemudian yang ketiga ada opportunities. Bisnis Indonesia sebagai penyedia informasi yang menyediakan dalam bentuk cetak maupun e-paper, website, mobile, dan aplikasi akan mendapatkan feedback yang lebih optimal. Kemudian yang terakhir ada threats. Tantangan dari sisi eksternal yang dapat berpengaruh pada bisnis Indonesia adalah ketersediaan platform yang beragam dengan informasi yang sama. Berikutnya, kita akan memasuki ke pembahasan hasil analisis koran Bisnis Indonesia yang kami lakukan selama 1 minggu.
Sebelumnya, koran Bisnis Indonesia itu tersedia dalam bentuk cetak yang per edisinya itu dikenakan biaya sebesar Rp11.000. Dan untuk yang dalam bentuk digitalnya, koran Bisnis Indonesia ini tersedia dalam berbagai macam paket langganan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pada hari Rabu 17 Maret 2021, terdapat kurang lebih 46 berita dalam satu koran, baik itu berita yang di bidang industri, finansial, editorial, opini, bisnis, health, dan juga headline. Berita pada hari Rabu ini didominasi dalam pembahasan bisnis. Lalu pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, terdapat kurang lebih 41 berita yang membahas seputar headline, industri, finansial, editorial, opini, bisnis, dan juga health, sama seperti di hari Rabu sebelumnya. Dan berita pada hari Kamis ini didominasi dengan konten bisnis. Selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, terdapat kurang lebih 42 berita yang pembahasannya sama dengan hari-hari sebelumnya, dan pada hari Jumat ini, berita didominasi juga berasal dari sektor bisnis. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, terdapat 33 berita, dan dominasi beritanya itu didominasi dari bidang finansial. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Bisnis Indonesia mempunyai slogan navigasi bisnis terpercaya. Jadi masing-masing hasil analisis kami menemukan berita dari bisnis ekonomi yang mempengaruhi kebijakan ekonomi. Lalu pada tanggal 21 Maret, Bisnis Indonesia mempunyai program yaitu Bisnis Indonesia Weekly yang membawa tema digital mantap ekonomi kuat yang hanya berisi headline saja. Terdapat 10 konten yang didominasi informasi kondisi dan situasi yang berpengaruh untuk masyarakat. Lalu pada Senin 22 Maret 2021, berita didominasi oleh informasi finansial karena pada Bisnis Indonesia ini sangat berpengaruh kepada perusahaan-perusahaan besar. Jadi mayoritas dari isi berita ini adalah bisnis dan ekonomi finansial. Selanjutnya, hari ke-7 yaitu Selasa 23 Maret 2021, paling banyak yaitu headline yang berisi berita tentang situasi dan kondisi ekonomi bisnis di Indonesia. Lanjut ada industri yang berpengaruh pada perusahaan-perusahaan dan finansial. Dari presentasi di atas, kami telah mendapatkan evaluasi, yaitu Bisnis Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media informasi. Dengan menyediakan surat kabar harian yang lebih fokus ke arah informasi bisnis dan ekonomi, hal ini membuat para pebisnis, pekerja, atau masyarakat yang tertarik dengan informasi bisnis dan ekonomi lebih memilih Bisnis Indonesia sebagai sumber informasinya. Namun, kelangkaan produk yang beredar serta kurangnya pemasaran mengenai produk dari Bisnis Indonesia membuat masyarakat semakin tidak mengenal perusahaan. Bisnis Indonesia telah menyediakan akses surat kabar secara digital atau online dengan syarat berlangganan. Hal tersebut tentunya mempermudah para pembaca dalam mengakses dan membaca surat kabar harian. Namun tantangan dari sisi eksternal yaitu kehadiran platform informasi yang dapat diakses secara gratis, sehingga membuat banyak pembaca lebih memilih untuk mengakses informasi dari platform yang gratis tersebut daripada berlangganan di Bisnis Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.